Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anakku yang masih di rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa pola makan, istirahat yang secukupnya. Untuk kali ini, Bapak akan membuatkan video pembelajaran mengenai kelipatan persekutuan terkecil dan kelipatan persekutuan terbesar. Untuk kali ini, Bapak akan melakukan melalui PowerPoint. Selamat menyaksikan ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan terkecil yang sama-sama dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut. Cara mencari KPK sebagai berikut. 1. Dengan mencari kelipatan masing-masing bilangan, kemudian diambil bilangan yang sama. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 5. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai 50. Di antara kelipatan 3 dan 5, kita melihat angka yang sama. Di sini angka yang sama ada 2, yaitu 15 dan 30. Kelipatan persekutuannya yang sama adalah 15 dan 30. Kelipatan persekutuan terkecil antara bilangan 15 dan 30, bilangan yang terkecil adalah 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2. Dengan menggunakan pohon faktor. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari KPK-nya. Tulis faktorisasi primanya. Yang ketiga, kalikan semua faktorisasi prima. Yang keempat, jika satu bilangan terdapat lebih dari satu pohon, ambillah bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Yang kelima, kita harus mengetahui bilangan-bilangan prima, contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Contoh soal, tentukan KPK dari 12 dan 18. 12 ini kita harus bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang tepat yang bisa dibagi 12 adalah bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini kita bagi bilangan prima yang bisa dibagi adalah bilangan prima 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 18 kita bagi bilangan prima yang bisa dibagi 18 adalah bilangan prima 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 ini kita harus bagi dengan bilangan prima yang tepat. Kalau 2 tidak bisa, kita gunakan bilangan prima 3, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2, ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Berarti 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 3-nya ada 2 ya. Berarti 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. KPK dari 12 sama dengan kita mencari atau melihat antara bilangan yang pangkat yang sama. Kita mengambil bilangan yang pangkat yang terbesar, yang sama dan pangkat yang terbesar. Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Berarti kita harus mengambil bilangan yang berpangkat yang besar. Antara 2 dan 2 pangkat 2 berarti kita pilih 2 pangkat 2. Dikali, di sini ada 3 dan 3 pangkat 2. Berarti pangkat yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36. Berarti KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Keterangannya, semua faktor yang berbeda dikalikan. Jika ada faktor yang sama, maka diambil pangkat yang terbesar. Yang ketiga, dengan tabel. Contoh,
Tentukan KPK dari 30 dan 24. Di sini ada 30 dan 24. Kita harus membagi bilangan prima yang tepat antara 30 dan 24 adalah bilangan prima 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, di sini ada 15 dan 12. 15 dan 12 ini kita cari dulu. Bilangan prima yang masih bisa dibagi adalah 2. Kalau 15 dia tidak bisa dibagi 2. Nanti kita turunkan saja. Berarti tetap kita tuliskan 15. 15 dibagi 2 tetap 15. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 15 kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 15 dan 6. 15 dan 6 kita cari dulu bilangan 2 karena 6 dibagi 2 sama dengan bisa dibagi sama dengan 3. 15 ini tidak bisa dibagi 2, berarti tetap kita turunkan, berarti 15. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Antara 15 dan 3. Berarti kita mencari bilangan prima yang bisa dibagi 15 dan 3. Bilangan yang tepat adalah bilangan prima 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Bilangan 5 dan 1 kita bagi bilangan prima, yaitu bilangan yang tepat adalah bilangan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 5, tetap kita tulis 1. Sama seperti yang 15 tadi. 15 tetap kita tulis 15 karena dia tidak bisa dibagi 2. Jadi, untuk mencari KPK, kita mencari bilangan prima yang sudah kita bagi tadi. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau bisa juga 2 dikali 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 120. Keterangannya semua faktor dikalikan. Faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut dengan EPB. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut dengan nilai terbesar. Cara menentukan EPB sebagai berikut. 1. Dengan menulis himpunan faktor dari setiap bilangan, kemudian dicari faktor yang sama dan nilai yang terbesar. Yang kedua, dengan cara pohon faktor. Langkah yang harus kita lakukan adalah buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari EPB-nya. Yang kedua, tulis faktorisasi primanya. Yang ketiga, pilihlah bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Yang keempat, jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan dengan pangkat yang sama dan terendah. Di sini ada contoh tentukan EPB dari 24 dan 32. Yang harus kita ingat adalah bilangan prima. Bilangan prima tadi contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 24 kita bagi dengan bilangan prima. Yang bisa dibagi dengan 24 adalah bilangan prima 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima sama dengan 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 merupakan bilangan prima, jadi 3 tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya 32. 32 kita bagi dengan bilangan prima. Yang bisa dibagi 32 adalah bilangan 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan prima. Faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3, maka di sini tulisnya 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi prima dari 32 sama dengan 2
dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Karena 2-nya ada 6 kali, maka di sini ditulis 2 pangkat 6. Jadi, berbeda sama KPK. Kalau KPK tadi kita mengambil pangkat yang terbesar. Kalau untuk EPB, sekarang kita mengambil pangkat yang terkecil yang sama. Di sini pangkat yang sama adalah 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3. Jadi kita mengambil pangkat yang sama dan pilih angka yang pangkat yang terkecil. Di sini adalah pangkat 2 pangkat 3 karena pangkat terkecil. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Semua faktor yang sama dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut, dipilih pangkat yang paling terkecil, kemudian kita kalikan. Yang kedua, dengan menggunakan tabel. Contoh 24 dan 36. 24 ini kita harus bagi dengan bilangan prima. 24 dan 36 kita harus bagi dengan bilangan prima. Apabila 24 ini kita bagi dengan bilangan prima yang bisa dibagi, berarti kita harus cetak tebal kan angkanya. Misalkan di sini 24 dan 36 ini kita bisa bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi 2 ini dibuat tebal karena dia bisa dibagi semua. 24 bisa dibagi 2, 36 bisa dibagi 2. Maka 2 kita cetak tebal aja. Supaya mengingatkan kita nanti untuk menghitung EPB-nya. Jadi 24 dibagi 2 tadi 12, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, seterusnya angka 12 atau bilangan 12. 12 dan 18. 12 dan 18 ini kita bisa bagi bilangan prima berapa yang bisa dibagi? 12 dan 18 ini kita bisa bagi bilangan prima yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 18 dibagi 2 hasilnya sama dengan 9. Jadi 2 ini cetak tebal karena dia bisa dibagi. 12 bisa bagi 2, 18 dibagi 2 sama dengan 9 bisa dibagi. Jadi bisa dibagi ya. Jadi apabila angkanya tidak bisa dibagi, tetap kita turunkan angka tersebut. Oke, kita lanjut. 6 dibagi 2 dengan bilangan prima sama dengan 3. 9 dibagi 2 kita tulis 9. 9 ini tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tuliskan 9-nya. Jadi 2 ini kenapa tidak dicetak tebal? Karena 9 tidak bisa bagi 2. Jadi kita tetap turunkan angka 9. Yang bisa kita bagi harus kita tebalkan angkanya. Kalau tidak bisa dibagi berarti tetap kita turunkan angka tersebut. Nah, sekarang 3 dan 9. 3 ini kita mencari bilangan prima. 3 dan 9 berarti kita harus bisa bagi dengan 3. Bilangan prima yang bisa dibagi 3 dan 9 adalah bilangan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi kedua bilangan tersebut ini bisa dibagi 3. Berarti kita harus cetak tebal aja angkanya. Berarti 3 harus kita tebalin karena dia bisa membagi 3 dan 9. Nah, di sini ada angka 1 dan 3. 1 dan 3 ini kita harus mencari bilangan prima yang bisa dibagi. 1 dan 3 adalah bilangan 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita turunkan angka 1. 3 bagi 3 1. Jadi kalau di bawahnya sudah ketemu 1 dan 1, jadi sudah selesai. Jadi EPB itu kita kalikan bilangan yang bercetak tebal. Yang cetak tebal atau yang kita lingkari yang bisa dibagi tadi. Kalau yang tidak bisa dibagi jangan kita kalikan. Di sini berarti yang kita cetak tebal arti 2 dikali 2 dikali 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi EPB dari 24 dan 36 sama dengan 12. Keterangannya semua faktor yang sama-sama yang dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut atau cetak tebal kita kalikan. Terima kasih.